Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nespati Mustikoningdaru dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan alur proses hukum pidana khusus kasus korupsi untuk memenuhi ujian praktikum PPKN. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, mari kita bahas sedikit tentang hukum pidana khusus. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam hukum, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum sekaligus memiliki kewajiban menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku. Di Indonesia juga dituntut untuk berperan dalam menegakkan supremasi hukum. Dengan memberikan perlindungan dan kepentingan umum untuk menegakkan hak-hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, untuk itu setiap warga Indonesia harus melek hukum. Dengan mengenal hukum, kita tahu apa saja hak dan kewajiban kita dalam hukum, sehingga kita bisa menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Bagaimana proses hukum di Indonesia? Berikut adalah contoh tentang penyalahgunaan keuangan negara atau korupsi di masyarakat. Hal ini memberikan gambaran bahwa supremasi hukum belum dicapai. Berikut ini adalah contoh alur penanganan tindak pidana khusus korupsi. Adanya laporan dari masyarakat yang melapor ke kantor kejaksaan. Jaksa menuliskan laporan adanya tindakan korupsi. Kejaksaan mulai melakukan penyidikan dan jaksa memeriksa saksi-saksi sesuai dalam Undang-Undang Pasal 27 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140. Wewenang jaksa sebagai penyidik ada dalam pasal 284 ayat 2 Jo pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 yang menyebutkan bahwa jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Lalu kejaksaan akan mendatangkan tersangka dan memeriksa mengumpulkan setiap bukti-bukti, lalu berdasarkan bukti-bukti, jaksa penyidik membuat laporan dan segera diserahkan kepada JPU untuk dipelajari, dan JPU akan mempelajari setiap berkas dengan teliti. Jaksa penyidik akan menyerahkan laporan yang sudah lengkap, tersangka, dan barang bukti ke JPU. Lalu JPU membuatkan surat dakwaan untuk segera dilimpahkan ke pengadilan negeri agar segera disidangkan. Jaksa penuntut umum bekerja berdasarkan pertimbangan fakta atau bukti dan peraturan perundang-undangan. Proses hukum ini dijalankan untuk memastikan kasus yang disidangkan benar-benar telah melalui proses hukum yang layak sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dalam proses hukum pidana korupsi, ada 5 pihak yang hadir dalam persidangan, yaitu hakim, pengacara, dan jaksa terdakwa, serta saksi-saksi. Lalu ada jaksa penuntut umum, atau yang sering sekali disebut JPU. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Umum, adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan putusan hakim, sehingga hakim membuat tulisan. Dengan demikian, dalam proses persidangan, jaksa mewakili kita sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum, jaksa sebagai eksekutor selaku pelaksana keputusan hakim. Kejaksaan Republik Indonesia juga harus melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari kekuasaan ataupun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kejaksaan membutuhkan dukungan kita semua. Dukungan seperti apa? Mengenai hukum untuk menghindari hukuman adalah salah satu dukungan yang bisa kita berikan sebagai pencegahan kejahatan. Demikianlah
presentasi alur proses hukum pidana khusus. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.